Oke teman-teman, balik lagi dengan Wise Choice POV. Iya, jadi teman-teman, hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial untuk Wise Choice POV ya guys ya. Kenapa? Karena hari ini kita akan melanjutkan kembali full trip koridor utama Transjakarta. Kalau sebelumnya aku udah pernah full trip dari koridor 1 sampai 12, dan sekarang kita akan full trip koridor 13. Nah ya teman-teman, untuk kalian yang asing dengan tempat ini, jadi aku sekarang sudah berada di CBD Ciledug. Nah ya teman-teman, jadi sekarang depan aku ini itu adalah CBD Ciledug teman-teman. Dan aku pengen coba jalan-jalan sekeliling bentar sambil melihat-lihat ada apa aja di sekitaran CBD Ciledug teman-teman. Dan perhatian aku terganggu dengan ternyata bis koridor 13 itu kalau lagi mau mulai pelayanan, mereka tuh nunggunya di sini teman-teman. Nah, depan kita tuh terlihat tuh ada dua bis koridor 13 Transjakarta, bahkan kayaknya lebih guys. Dan ya teman-teman, ada beberapa hal yang mau aku sampaikan. Yang pertama, jadi video ini itu diambil pada tanggal 15 Oktober guys, dan timnas kita itu baru saja menyelesaikan 2 laga di kualifikasi ronde 4 dan dua-duanya itu gagal. Kalau misalkan kalian nanya ke aku, kita gagal karena apa? Kalau menurut aku yang pasti kita gagal karena pergantian coach di tengah ronde 3 teman-teman. Udah pasti yang pertama itu karena itu guys. Dan dibilang kesel ya kesel banget, sedih banget, karena itu adalah harapan untuk semua warga negara Indonesia yang menyukai bola. Tapi ya mau gimana lagi lah guys ya. Yang kedua, yaitu sekarang Wise Choice POV itu baru pulih teman-teman dari penyakit demam, batuk, pilek segala macam guys. Ya namanya musim lagi ini ya, lagi apa, cuaca ekstrim, jadinya kita tuh bisa dibilang cukup mudah terpapar penyakit teman-teman. Dan makanya Wise Choice POV ingin memberikan pesan untuk kalian, ya jaga kesehatan teman-teman, minum vitamin segala macam, jangan sampai kita semua sakit dan kita semua diberikan kesehatan teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, berhubungan dengan angka 3, yaitu kita akan mencoba koridor 13 teman-teman. Jadi ini adalah koridor yang paling bikin aku penasaran juga selain koridor 11 sama 14, karena nih Wise Choice POV itu baru pertama kali banget nyoba koridor 13 tapi full trip teman-teman. Kalau nyoba koridor 13 sekilas Wise Choice POV udah pernah, cuma kalau dari awal sampai akhir ini adalah pertama kali teman-teman. Dan koridor 13 ini itu dia melayani halte atau jurusan dari Tegal Mampang menuju CBD Ciledug, maupun sebaliknya dari CBD Ciledug menuju ke Tegal Mampang. Cuma untuk koridor 13 ini itu tidak melayani halte Puri Beta 2 teman-teman. Jadi menurut Wise Choice POV, Puri Beta 2 sama CBD Ciledug itu sama-sama terminus penaikan teman-teman. Dan untuk koridor 13 yang polos itu tidak melayani halte Puri Beta 2, sedangkan yang melayani di halte Puri Beta 2 itu hanya koridor 13B dan koridor L13E atau 13E kalau weekend doang teman-teman. Ya teman-teman, kurang lebih suasana di sekitaran CBD Ciledug seperti ini teman-teman. Dan ini ada 3 bis Maya Sari Bakti Scania MIS 17, dan yang ini adalah MIS 17031.
Ini nih adalah tronton dari Mayasari yang paling spesial, teman-teman. Kenapa? Karena ini tuh ada kayak arsitektur dari karya anak bangsa kalau nggak salah teman-teman deh. Jadi kalau bis ini tuh interiornya itu berbeda teman-teman dengan bis yang lain teman-teman, seperti itu. Ya teman-teman, jadi untuk langit bisa dibilang mendung, tapi ini masih terbilang panas teman-teman. Dan sekarang kita akan mulai jalan untuk menuju ke halte Transjakarta CBD Ciledug teman-teman. Nah ya teman-teman, jadi depan kita ini adalah halte Transjakarta CBD Ciledug. Dan ini bisnya udah datang, cuman kayaknya West Choice POV ingin naik bis yang selanjutnya aja teman-teman. Enggak mau terlalu ngepush teman-teman. Nah ya teman-teman, jadi depan kita ini ada Trans Tayo Tangerang teman-teman. Kalau kalian mau aku coba bikin full trip koridor ini, nanti akan aku buatkan teman-teman. Lihat aja ya, ini benar-benar bisnya lucu banget teman-teman, kayak Toby di kereta Thomas and His Friend teman-teman perawakannya. Iya teman-teman, jadi West Choice akan langsung masuk dan aku akan langsung skip sampai di dalam halte aja teman-teman ya. Iya oke teman-teman, sekarang West Choice POV sudah berada di dalam halte CBD Ciledug teman-teman. Kurang lebih suasananya seperti ini. Dan sekarang kita akan mulai untuk menunggu bis Transjakarta menuju ke Tegal Mampang. Asli teman-teman, salah banget nih kita pakai hoodie ngevlog di hari yang di Indonesia bener-bener panas banget, dan ini aku bener-bener keringetan banget. Tapi West Choice POV bawa parfum, jadinya badan tidak bau teman-teman. Iya teman-teman, koridor 13 Transjakarta ini merupakan koridor utama yang satu-satunya menerapkan sistem jalur layang pertama nih, yang menghubungkan Ciledug dengan Tendean, dan mulai beroperasi pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 13 Agustus nih. Pembangunannya ini dimulai pada Maret 2015 di bawah masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama. Jalur ini unik banget nih, dirancang khusus sebagai jalur layang untuk menghindari kemacetan di jalur bawahnya dengan beberapa halte di atas permukaan tanah. Koridor 13 ini menghubungkan dari Tangerang Selatan hingga ke Jakarta Selatan serta memiliki 15 halte teman-teman. Koridor ini juga terhubung loh dengan moda transportasi lainnya seperti KRL dan MRT. Koridor ini benar-benar spesial banget karena kita berada di atas Jakarta dan kita bisa melihat gedung pencakar langit dan kota. Nah ya teman-teman, jadi ini bis Transjakartanya akhirnya sudah datang teman-teman, dan kita akan langsung naik aja ya guys ya. Lumayan cepet sih. Hati-hati langkahnya lihat bawah, silakan jangan masang. Oke teman-teman, sekarang akhirnya kita sudah berada di dalam bis Transjakarta koridor 13. Dan gak pakai lama, akhirnya kita berangkat juga teman-teman. Kurang lebih pukul 13 lewat 30. 13:31 guys, ternyata guys. Nah ya teman-teman, akhirnya kita meninggalkan wilayah Ciledug teman-teman. Nah ini depan kita ini ada CBD Ciledug guys. Kalau kita belok ke kanan nggak bisa ya, cuman kalau ke kanan itu sepertinya ke arah Ciledug dan Tangerang Selatan kota teman-teman. Depan kita ini ada Pasar Saraswati Ciledug dan kita belok ke kanan teman-teman. Nah ya teman-teman, ada sebuah fakta di mana ini adalah sebuah fakta, bisa dibilang fakta tapi juga sebuah kebetulan yang kebetulan banget beneran. Jadi kita tuh hari ini tuh berangkat 13.31, waktunya tuh persis banget kayak kita berangkat di videoku yang sebelumnya, West Choice POV Vlog 19 teman-teman, itu juga berangkat 13.31. Ini benar-benar sebuah kebetulan parah teman-teman. Nah ya teman-teman, jadi suasana di sekitaran Ciledug kurang lebih seperti ini teman-teman.
dan ini tuh masuknya ke wilayah Tangerang Selatan. Jadi seperti yang aku udah bilang, koridor 13 itu merupakan satu-satunya koridor utama Jakarta yang melewati juga wilayah lain, yaitu Tangerang Selatan, teman-teman. Ya, untuk penumpang kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dari Ciledug lumayan sepi, teman-teman. Tapi nanti kayaknya bakal rame kalau kita udah lewat halte Puri Beta dan halte Petukangan Utara Demasif, teman-teman. Nah ya teman-teman, untuk koridor 13 ini itu tidak melewati halte Puri Beta 2, teman-teman. Kita tidak melayani halte Puri Beta 2. Jadi kalau kalian dari sini dari Ciledug mau ke Puri Beta 2 itu bisa turun dulu di halte Puri Beta 1 lalu jalan kaki menuju Puri Beta 2. Iya teman-teman, kita sekarang menggunakan bis Scania Tronton dioperatorin oleh Maya Sari Bakti, teman-teman. Bis ini udah pernah aku review di WSPO Vlog yang full trip koridor 1, teman-teman. Jadi untuk sekarang tidak ada review armada bis, teman-teman. Ini teh supir bis Transjakarta yang koridor 13 polos itu GG banget guys, beneran keren banget. Ini jalannya tuh kecil, cuma bisa 2 kendaraan doang, arah sebelah 2, arah kita 2, dan ini bis gede Tronton pula guys. Apalagi kalau jam pergi pulang kerja, ini tuh rawan parah macet, teman-teman. Dan ini kalau ke sana aku nggak tahu kemana, dan yang terlihat ada rumah sakit Mitra Keluarga. Nah ya seperti yang aku bilang, teman-teman, jalannya tuh kecil banget guys. Kalau kita bisa lihat, nah ini jalannya bener-bener kecil dan kita itu bisa Tronton. Dan ini supir Transjakarta keren semua. Nah jadi di sana tuh ada halte Transjakarta Puri Beta 2 guys. Kita belok ke kiri menuju ke halte Puri Beta 1. Nah teman-teman, terlihat itu di depan kita ada halte Puri Beta 1. Haltenya bener-bener kecil banget. Ya teman-teman, akhirnya kita memasuki halte Puri Beta 1. Kalau mau ke Puri Beta 2 bisa turun di sini, dan di halte Puri Beta 1 itu melayani koridor 13, 13B dan L13E dan 13E kalau weekend, teman-teman. Nah teman-teman, salah satu pusat biang macet dari sekitaran Ciledug Puri Beta yaitu ini guys, ada banyak banget perbaikan jalan. Dan untuk warga Puri Beta, warga Ciledug itu benar-benar keren banget guys, yang benar-benar hebat banget, karena mereka tuh merasakan kayak gini tuh, apalagi zaman dulu ya. Jadi zaman dulu itu teman-teman, itu ada perbaikan jembatan, itu ngebuat halte CBD Ciledug sempat gak beroperasi cukup lama, dan itu benar-benar macetnya luar biasa. Lihat aja tuh macet kayak begini. Terus ada bis Transjakarta juga jalan setapak begini. Makanya nah ini ada Transjakarta L13E. Makanya supir PJ di sini tuh benar-benar cekatan semua, teman-teman. Dan macetnya benar-benar sepanjang ini. Ini ada 13B dan ini ada 13B juga, dan pakai bis gandeng. Nah ya teman-teman, jadi warga Ciledug, warga Puri Beta itu mereka mengandalkan banget Transjakarta koridor 13 ini. Dan koridor 13 itu merupakan salah satu Transjakarta dengan okupansi teramai untuk koridor utama, teman-teman ya. Ini tuh bener-bener rame banget. Kalau pergi pulang kerja, parah, itu bener-bener antriannya bisa mengular, teman-teman. Ya teman-teman, Wise Choice berdoa selalu agar kita semua bisa kebeli barang impian, teman-teman. Amin. Dan ya teman-teman, boleh banget kalian subscribe channel Wise Choice POV guys, serta kalian share channelku ke orang-orang yang kalian kenal semuanya guys, agar channel ini semakin mudah dikenali dan bisa semakin berkembang, teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga komen, teman-teman. Nah ya teman-teman, jadi
sekarang kita itu udah mulai deket dengan halte Petukangan teman-teman. Dan kalau misalkan bisa aku perhatiin ya, wilayah Ciledug ini bener-bener rame teman-teman, gak bohong, rame. Nah teman-teman, itu ada pelang perbatasan teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Petukangan. Dan itu adalah penandanya yang tadi teman-teman. Nah ya guys, jadi depan kita ini tuh kalau nggak salah adalah apartemen Petukangan guys. Dan ini juga ada Hotel Horizon. Nah ini ya. Nah ya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Petukangan Demasif. Ini adalah halte yang melayani koridor 13 dan 13B. Sementara untuk L13E itu ada di halte yang sebelahnya guys. Nanti kita lewatin teman-teman. Di sini itu ya aku bilang melayani koridor 13 dan 13B. Nah, kalau yang halte ini itu melayani halte L13E untuk weekdays dan 13E untuk weekend. Itu mereka sama aja sebenarnya guys. Ya teman-teman, sekarang akhirnya kita mulai memasuki jalan layang khusus Transjakarta saja teman-teman. Jadi koridor 13 ini itu koridor yang sangat unik dan spesial. Karena koridor ini itu satu-satunya koridor utama Transjakarta yang ada trek khususnya teman-teman. Dan sekarang kita sudah berada di jalan khusus bis Transjakarta. Ini itu jalan layang teman-teman. Ya bisa dilihat jalannya itu terdapat dua lajur atau jalur teman-teman. Yang benar komen teman-teman. Satu arah ke CBD Ciledug atau Pribeta, dan satunya arah menuju ke Tegal Mampang. Dan ya teman-teman, ini adalah halte Transjakarta Jor teman-teman. Halte ini melayani beberapa koridor yaitu 13, 13B, L13E, dan 13E kalau weekend teman-teman. Teman-teman, jadi di depan kita ini tuh ada jalan tol Jor teman-teman. Kenapa itu dinamakan halte Jor? Karena halte itu dekat banget dengan jalan tol Jor teman-teman. Kalau ke arah sana itu menuju ke Ragunan segala macam, Pasar Minggu. Tapi kalau arahnya kebalik itu menuju ke Rawabuaya dan bisa ke Soekarno Hatta Bandara teman-teman. Nah depan kita itu sepertinya ada Transjakarta koridor 13B. Makanya kenapa tadi kita di Petukangan Utara tuh sepi, yang naik cuman dikit banget, karena kayaknya kebanyakan udah naik di bis depan teman-teman. Teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Swadharma Paragon Corp. Di halte ini bisa transit ke beberapa koridor yaitu 13, 13B, L13E, dan 13E kalau weekend. Nah teman-teman, jadi ini adalah suasana di sekitaran Cipulir teman-teman. Depan kita ini ada Universitas BSI. Dan ya treknya tuh seperti ini teman-teman. Kalau bisa kita lihat bener-bener lika-liku, dan ini tuh tiang-tiangnya tuh kuat banget, tinggi banget teman-teman. Nah kalau di sana terdapat banyak pemukiman warga. Gue yang naik ginian, gue yang excited parah teman-teman, karena ini baru pertama kali aku full lewat jalan layang Transjakarta teman-teman. Dan sekarang kita mulai memasuki halte Cipulir teman-teman. Bisa transit ke beberapa koridor
yaitu 13, 13B, L13E. Nah nih L13E itu nggak melayani teman-teman, dia langsung jalan aja guys, dan melayani koridor 13E teman-teman. Nah untuk kalian yang nanya kok L13E enggak lewat teman-teman, karena itu L13E itu merupakan Transjakarta Koridor Express teman-teman. Biasanya kalau koridor Express Transjakarta itu diawali dengan huruf L teman-teman, dan L13E itu dia hanya melayani melayani halte yang di jalan ini, itu hanya melayani halte Velbach dan juga CSW doang teman-teman. Nah ini ada bis koridor 13 teman-teman. Iya teman-teman, sudah mulai terlihat gedung-gedung pencakar langit, tandanya kita mulai memasuki ke pusat kota Jakarta teman-teman. Iya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Seskoal teman-teman, melayani beberapa koridor yaitu 13, 13B, L13E, dan 13E kalau weekend teman-teman. Nah ini kalau kita bisa lihat, ini treknya belok tajam ke kiri, lalu sekarang kita belok tajam ke kanan teman-teman. Wow beneran sih asik sih, kalian harus cobain naik jalan layang ini guys, harus banget cobain koridor 13, bener-bener sensasinya beda banget dengan koridor utama yang lain teman-teman. Nah, teman-teman, depan kita ada Transjakarta 13B yang tadi, dan sekarang kita sudah mulai memasuki halte Kebayoran Lama teman-teman. Bisa transit ke beberapa koridor seperti biasa, yaitu 13, 13B, L13E, dan 13E. Nah ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di wilayah sekitaran Kebayoran Baru teman-teman, dan bisa dilihat ya, ini tuh bener-bener wilayah yang ramai teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Velbach teman-teman. Di halte Velbach ini tuh melayani beberapa koridor yaitu 13, 13B, L13E, dan 13E kalau weekend. Dan halte Velbach ini tuh terintegrasi dengan halte Kebayoran teman-teman. Di halte Kebayoran itu kita bisa transit ke beberapa koridor, nanti aku tulis aja teman-teman. Nah di halte Velbach ini juga kita itu bisa dan terintegrasi dengan dengan stasiun KRL Kebayoran teman-teman. Jadi kalau dari koridor 13 kita dari Ciledug atau dari Putri Beta mau naik kereta api KRL itu bisa banget transit di halte Velbach tadi guys. Nah ya teman-teman, sekarang penumpang kurang lebih segini teman-teman. Menurut Western POV sih ini lumayan sepi teman-teman, karena kita pakai bis tronton dan penumpangnya hanya segini. Cuman kalau jam pergi pulang kerja, jangan berharap kalian bisa duduk teman-teman, karena serame itu guys. Oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Majestic teman-teman. Di halte ini bisa transit ke beberapa koridor yaitu 13, 13B, L13E, dan 13E hanya di weekend. Nah udah mulai kelihatan gedung-gedung teman-teman, dan treknya itu bener-bener panjang, pakai banget guys. Dan kalau menurut gua jalan layang ini tuh bener-bener solusi ampuh mengatasi macet teman-teman, karena jalanan di bawah itu aku kurang tahu namanya apa, itu jalannya bener-bener kecil banget dan itu bener-bener rawan macet.
dengan hadirnya Transjakarta Koridor 13 ini benar-benar memecah kemacetan banget guys. Oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte CSW teman-teman. Jadi halte CSW ini tuh terintegrasi juga dengan moda transportasi MRT di stasiun ASEAN kalau nggak salah teman-teman. Ini pernah aku bahas juga di Transjakarta Koridor 1 teman-teman. Kalian bisa lihat aja full trip aku di koridor 1 dan di halte CSW ini juga terintegrasi dengan beberapa halte Transjakarta, yaitu CSW 2, ASEAN dan Kejaksaan Agung teman-teman. Kalau di halte CSW yang di atas ini itu melayani koridor 13, 13B, L13E dan 13E hanya di weekend teman-teman. Nah teman-teman, itu adalah stasiun MRT Blok M. Nah ini adalah Blok M Square teman-teman, yang gedungnya warna kuning dengan dinding ada birunya juga, yang ada tulisan Gojek di depan. Nah waduh, ini kita ketutupan guys. Nah yang ada tulisan Gojek di depan itu merupakan Blok M Blok Pasaraya Blok M teman-teman. Kalau Blok M Plaza itu ada di sekitaran sini harusnya nih. Nah ya teman-teman, jadi kita juga melihat beberapa gedung-gedung pencakar langit yang berada di wilayah Sudirman dan Kuningan. Gedung-gedungnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Pasar Santa. Nah di halte Pasar Santa ini itu melayani beberapa koridor, yaitu 13, 13B, L13E dan 13E hanya di weekend. Serta di halte ini juga ada koridor 4K, 7B, 6P dan P11 teman-teman. Nah enaknya di jalan layang Transjakarta ini tuh kita bener-bener ngelihat Jakarta tuh dari atas teman-teman. Kalau biasanya kita tuh ngelihat dari bawah, ini tuh kita ngeliat dari atas teman-teman, kayak berasa di helikopter, cuman helikopternya itu terbang rendah guys. Ya teman-teman, setelah melewati halte CSW, penumpang segini saja teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Rawa Barat. Halte ini tuh bisa transit ke beberapa koridor, dan koridor yang bisa transit itu persis kayak halte Pasar Santa. Nanti tinggal wise choice POV tulis aja teman-teman. Oke guys, jadi kita habis melewati halte Rawa Barat. Itu tandanya kita bentar lagi akan turun dari jalan layang khusus untuk Transjakarta ini teman-teman. Nah ya teman-teman, sekarang kita tuh berada di wilayah Tendean teman-teman. Jadi wilayah Tendean ini tuh merupakan salah satu wilayah di Jakarta yang rame banget teman-teman. Lumayan rame, bukan lumayan, rame kok. Aneh sih West POV ini. Nah ini sekarang depan kita ini itu maaf guys, lagi kurang enak badan jadi ngomong tuh belibet. Depan kita ini itu ada gedung Transmedia teman-teman. Ini ada gedung Trans 7 teman-teman. Bisa dibilang ini tempat syuting acara kesukaan gua guys, yaitu Lapor Pak, Arisan dan juga BTS teman-teman. Nah ini ada mini trans koridor 7B, menjadi salah satu bis kecil mini trans yang melewati jalan layang non-tol teman-teman. Dan sekarang kita ini lagi turun teman-teman untuk masuk ke wilayah atau halte Tegal Mampang. Nah guys, itu gedung Trans 7 nya guys. Berarti yang ini kayaknya bukan gedung Trans 7 deh, ini kayaknya gedung Bank Mega guys. Kurang ngerti guys, nanti website POV tulis aja.
Nah ya teman-teman, jadi kita sekarang putar balik dan akhirnya kita mulai memasuki halte Tegal Mampang. Dan ini juga ada bis koridor 13 teman-teman. Yang tadi kita temui nih. Dia sekarang udah bisa beroperasi teman-teman. Dan ini adalah halte Tegal Mampang. Ya teman-teman, akhirnya kita telah tiba di halte Tegal Mampang. Dan sekarang kita mulai turun guys. Akhirnya kita berada di halte Tegal Mampang. Oke teman-teman, akhirnya sekarang kita berada di halte Tegal Mampang. Dulunya namanya Tendean teman-teman. Dan begitu pula dengan akhirnya kita telah selesai menyelesaikan full trip koridor 13 teman-teman. Perjalanan memakan waktu dari CBD Ciledug menuju ke Tegal Mampang memakan waktu 48 menit teman-teman. Cukup cepat teman-teman. Mengingat kita tuh jalan dari wilayah Tangerang Selatan menuju ke Jakarta Selatan teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih untuk kalian semua telah menonton. Boleh banget kalian untuk subscribe channel SSBOV serta share channelku ke semua orang kalian kenal agar channelku semakin berkembang dan bisa semakin baik lagi ke depannya teman-teman. Boleh juga kalian untuk share, like dan juga komen di channelku teman-teman. SSBOV pamit, bye bye.